Hai, Assalamualaikum. Bertemu dengan MCD. Apa sih MCD? Matkul Duga. Nah, minggu kemarin MCD membawakan materi tentang aljabar ya. Dan ternyata adik-adik kelas 7 ada beberapa yang masih bertanya tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah atau soal-soal yang diberikan. Di sini Bu Atin sebagai pembina MCD akan memberikan beberapa solusi ya dari soal-soal yang diberikan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, di soal ini adik-adik harus mencari suku-suku sejenis dari soal yang diberikan. Perhatikan, bentuk aljabarnya adalah 6x kuadrat ditambah 6xy dikurangi 4y kuadrat kurang 7x kuadrat ditambah 2xy ditambah 2y kuadrat. Nah, apa yang dimaksud dengan suku sejenis? Dua suku disebut sejenis jika memiliki variabel yang sama nih adik-adik ya. Variabel ini selain hurufnya sama, pangkatnya juga harus sama ya adik-adik tentunya. Atau boleh juga berupa dua-duanya, kedua sukunya itu hanya berupa konstanta atau berupa bilangan tanpa variabel ya adik-adik. Nah, coba kita selidiki di sini. Suku mana yang memuat variabel yang sama? Pertama, 6x kuadrat dengan ini ya. Nih, ini sama ini ya, samanya ya. Tapi kita cek di sini ada enggak? Oh, enggak ada ya. Mana lagi nih yang sama nih? 6xy nih. Kita pakai warna yang berbeda ya adik-adik ya. Nih 6xy dengan 2xy. Oh, ternyata ada nih adik-adik ya. Jadi itu jawabannya. Sedangkan kalau yang ini jelas beda ya. 6x kuadrat yang satunya xy. Di sini negatif 4y kuadrat yang satunya 2xy. Jadi jelas beda. Pada soal nomor 2 adik-adik harus menentukan bentuk sederhananya nih dari bentuk ini. Nah, bagaimana cara menentukan bentuk sederhana dari suatu bentuk aljabar? Yaitu kita harus menyelidiki kalau ada dua suku sejenis, maka kita harus gabungkan kedua suku itu menjadi satu suku ya adik-adik. Coba perhatikan di sini, 9y kuadrat dengan 7y kuadrat. Sama ya, ada y kuadratnya dua-duanya. Apalagi nih adik-adik, negatif 4xy dengan 3xy. Sudah ya, cuman itu ya. Oke, kalau begitu kita gabungkan yang 9y kuadrat dengan 7y kuadrat, kita jumlahkan menjadi 16y kuadrat. Oke. Selanjutnya negatif 4xy dengan 3xy. Ya, satunya negatif, yang satunya positif. Nah, ingat kalau dua tanda beda untuk penjumlahan adalah menjadi saling meniadakan ya adik-adik ya. Kalau kita uraikan ini menjadi negatif xy dan negatif 3xy ya. Kan negatif 4 itu negatif 1 ditambah negatif 3. Sehingga yang negatif 3-nya ini jadi 0 ya, jadi hilang. Nah, maka suku yang tertinggal adalah negatif xy. Begitu ya adik-adik. Nah, kalau negatif xy tidak ada bilangan atau koefisien di depannya, berarti di sini dianggap koefisiennya itu 1 ya, adik-adik, cuman nggak usah ditulis. Nah, suku yang belum ditulis di sini adalah positif 5y atau ditambah 5y. Coba kita lihat nih adik-adik ya. 16y kuadrat kurang xy. Nah, ini dia nih ya, ini jawabannya nih adik-adik ya. Yang B. Kita lanjutkan lagi adik-adik ke soal nomor 3. Jumlah 6x kurang 5y kurang 2z dengan bentuk aljabar yang kedua adalah negatif 8x tambah 6y tambah 9z adik-adik ya. Pada soal ini coba adik-adik kita harus menjumlahkan dua bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar yang pertama kita jumlahkan dengan bentuk aljabar yang kedua nih adik-adik ya. Ingat dalam menjumlahkan tuh sama halnya dengan cara kita untuk menyederhanakan, di mana suku-suku yang sejenisnya kita gabungkan ya adik-adik. Nah, langsung saja kita tulis di sini untuk
penyelesaiannya supaya lebih paham. Jadi bentuk aljabar yang pertama 6x dikurangi 5y dikurangi 2z ditambah bentuk aljabar yang kedua adik-adik ya, negatif 8x tambah 6y tambah 9z. Nah, mengapa Bu Atin di sini menggunakan tanda kurung? Nah, berhubung di sini ada tanda tambah ya, kemudian sukunya mengandung tanda negatif, jadi ada dua tanda yang langsung berhubungan ya, jadi pakai tanda kurung supaya terlihat jelas. Nah, selanjutnya bagaimana nih adik-adik? 6x ditambah negatif 8x ini penjumlahan dua suku yang berbeda tanda. Artinya kita bisa mengambil di sini negatif 6x-nya supaya digabungkan dengan positif 6x jadi 0, maka yang tersisa adalah negatif 2x. Begitu ya. Nah, selanjutnya negatif 5y juga dengan 6y ini dua tanda yang berbeda. Nah, di sini yang paling besar adalah positifnya. Berarti yang ini kita ubah menjadi 5y ditambah y. Maka yang tersisa adalah y-nya. Dan yang terakhir negatif 2z dengan positif 9z. 9z lebih besar ya adik-adik. Jadi ini bisa kita ambil dulu 2z-nya supaya menjadi 0 ya, dengan ini dijumlahkan. Berarti yang tersisa adalah 7z. Nah, coba adik-adik lihat mana nih jawaban yang tepat untuk soal ini. Ternyata adalah C ya. Itu dulu nih adik-adik, kita lanjutkan di video yang kedua untuk soal berikutnya. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.